jamaah siang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pertama-tama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan ketakwaan kepada Allah kita nantinya bisa bertemu Allah di surga yang kelak. Ketakwaan kepada Allah sudah banyak dijelaskan oleh guru-guru kita bagaimana menggapainya, bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada intinya adalah kita meningkatkan amal perbuatan ibadah kita kepada Allah. Melaksanakan sholat 5 waktu adalah salah satu ciri takwa kepada Allah. Melaksanakan puasa di bulan Ramadan adalah cara meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Membayar zakat, melaksanakan haji bagi yang mampu, itu seluruhnya adalah syariat-syariat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tulisan Rasulullah SAW agar hati kita meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkadang kita merasa berat melaksanakan ajaran-ajaran yang ditegaskan oleh Rasul SAW. Tidak semua orang memiliki keluasan hati untuk menyisihkan sebagian rezekinya mengeluarkan zakat. Banyak orang memiliki harta yang cukup, kemampuan, kesempatan, namun tidak melaksanakan haji. Banyak orang diberikan kesehatan, namun tidak diberikan kekuatan hati untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Itu ada sebabnya. Sebabnya adalah kelemahan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai orang muslim diberikan tuntunan oleh Rasulullah SAW, diberikan tips, diberikan strategi bagaimana kita bisa menjalankan ibadah yang wajib saja ataupun menambahkan sunnah dengan hati yang ikhlas, dengan ringan, bukan berat, yaitu kita memahami apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai al-khawf wal-raja, takut dan berharap. Rasa takut dalam diri, rasa berharap dalam hati bagaikan sayapnya burung. Dengan 2 sayap burung bisa terbang tinggi, tanpa 2 sayap burung tidak akan bisa terbang. Demikian juga ketika hati kita memiliki sifat roja, harapan kepada Allah, sifat khauf, takut kepada Allah, kita akan bisa melaksanakan ibadah dengan lebih ringan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakan wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kepada hamba-hambamu, wahai hamba-hambamu yang telah melampaui batas pada dirinya dengan banyak melanggar perintah Allah, dengan banyak melakukan maksiat, la taqnatu min rahmatillah, besarkan hati kalian, jangan merasa putus asa dari rahmat Allah. Mengapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mampu menghapuskan seluruh dosa.
dosa-dosa dihapuskan seluruhnya oleh Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni, Maha memberi rahmat. Kita tidak sadar, banyak orang terjerembab pada lubang kemaksiatan apapun itu, bukan karena dia ingin melakukan maksiat, melakukan pelanggaran, tidak, tapi dia ada putus asa dalam dirinya. Suatu ketika dia melakukan kemaksiatan tertentu, itu di luar kuasa dirinya, kemudian dia merasa jelek, merasa buruk, dirinya adalah orang yang buruk, sehingga dia meyakini seolah-olah Allah pasti akan mengazabnya, seolah-olah Allah pasti akan memasukkan neraka. Korupsi kecil dosa, kemudian ketika dia meyakini dirinya pasti akan kena, maka dia berputus asa sekalian saja. Lawan sama, rahmatnya Allah sangat luas. Banyak sekali orang terjerembab pada kemaksiatan karena merasa rahmatnya Allah kecil, mengecilkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anjurannya ketika sedang berjibaku dengan kemaksiatan, kita membesarkan diri, membesarkan hati, bahwasanya Allah memberikan rahmat kepada seluruh hambanya, bahwasanya Allah mampu merubah keadaan kita dari yang buruk menjadi yang baik. Allah yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan kita, bapak kita, nenek moyang kita, Nabi Adam, ialah zat yang juga mampu menjadikan diri kita baik dalam waktu semalam. Allah yang memberikan taufik. Taufik adalah takdir Allah menciptakan kekuatan pada hamba tertentu untuk melaksanakan ketaatan. Makanya kita sering dianjurkan untuk meminta taufik. Tidak lain, tidak bukan kita diberikan kemampuan, mengharap diberikan kemampuan oleh Allah melaksanakan ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Karena itu para ulama menganjurkan ketika berjibaku dalam kemaksiatan, besarkan hati, yakini rahmat Allah besar, bahwasanya rahmat Allah mendahului murkanya. Inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku mendahului murkaku, kata Allah dalam hadits qudsi. Karena itu berdoa saja, diberikan kemampuan, diberikan takdir. Orang baik bukan orang yang baik karena dirinya, tapi orang yang ditakdirkan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemampuan. Orang yang buruk bukan orang yang buruk karena dirinya sendiri, tapi orang yang memang digariskan oleh Allah menjalankan takdirnya. Wa kullun muyassar lima khuliqa. Setiap manusia dimudahkan menjalankan takdirnya. Ketika berkubang pada kemaksiatan, besarkan hati, sadari rahmat Allah luas. Kapanpun kita bisa diberikan kemampuan taubat, kapanpun kita perlu berdoa agar terus diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sayap kedua yang disebutkan oleh Nabi agar kita bisa menjalankan ibadah dengan baik, meninggalkan kemaksiatan dengan ringan, adalah kita al-khawf. Kita memiliki sifat takut. Kita sering membayangkan bahwasanya ketika sifat takut kita muncul dalam diri, maka kaitannya dengan Allah. Kita membayangkan azab neraka, kita membayangkan kita disiksa, kita membayangkan kita kecil di hadapan Allah, sehingga kita tidak bermaksiat.
Namun bukan itu saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Orang-orang yang telah berbuat baik, memberikan zakat yang wajib atasnya, hati mereka takut, hati mereka bergetar bahwasanya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Orang taat justru harus mengembangkan sifat takut. Mengapa? Karena ketaatan kita, kerajinan sholat kita, pembayaran zakat kita belum tentu diterima oleh Allah. Kita berkorban belum tentu diterima oleh Allah. La yanala Allah al-qurba wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ketika orang berkorban belum tentu yang bisa sampai kepada Allah bukan darahnya, bukan dagingnya, namun ketakwaan. Karena itu orang yang taat beribadah jangan sombong, jangan merasa dari dirinya dia bisa masuk surga, dari dirinya karena dia sudah rajin taat maka dia tidak perlu takut kepada Allah. Justru ketaatan kita seluruhnya ditakdirkan oleh Allah. Karena itu kita takut amal perbuatan kita tidak diterima oleh Allah. Sebagian orang suci dari ulama kita mengatakan, saya tidak pernah takut kepada Allah akan masuk neraka ketika apabila saya tahu dengan sebenar-benarnya tahu bahwasanya satu rakaat saya, sujud saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sujudnya seorang hamba, tersentuhnya dahi pada bumi dengan ridha Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bersatu dengan api neraka. Namun tidak ada orang yang tahu amal perbuatan mana dari kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang melaksanakan ketaatan, menjalankan ibadah perlu terus merasa takut. Takut ibadahnya tidak lengkap, ibadahnya riya, niatnya tidak tulus karena sombong kepada Allah. Karena itu semuanya menghalangi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang rajin beribadah tidak boleh sombong, karena tidak ada jaminan di detik terakhir dia sebelum meninggal dia tetap menjadi orang yang ahli ibadah, dia tetap beriman. Orang yang bermaksiat atau ditakdirkan bermaksiat oleh Allah tidak perlu berkecil hati, karena tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah mentakdirkannya. Kuatkan hati, besarkan rahmat Allah dalam diri kita, bahwasanya kita mampu diberikan oleh Allah sebuah takdir yang lebih indah dibandingkan menjadi ahli maksiat. Tidak ada jaminan juga orang yang berkubang dalam kemaksiatan di detik akhirnya dia tetap menjadi ahli maksiat. Bisa saja di detik terakhir sebelum meninggal dia diterima seluruh pahalanya, diampuni oleh Allah seluruh dosanya, dia dijadikan hamba-hamba Allah yang terpilih sebagai orang yang meninggal dalam keadaan syahid atau diberikan pahala seperti orang syahid. Seluruhnya mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Demikian, marilah dengan pencerahan ini marilah kita mengembangkan dua sifat takut dan berharap. Kita seimbangkan, jangan kalah dengan takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadi orang-orang yang sedang bermaksiat. Jangan sombong ketika kita dimudahkan beberapa saat untuk menjadi ahli ibadah, karena semuanya itu Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yudkhila ahadakumul jannata amaluh
tak seorang pun masuk surga karena perbuatannya. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah? Rasul menjawab, iya. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi, hanya saja Allah menutupi aku seluruhnya dengan rahmatnya. Yang memasukkan surga adalah Allah, yang mentakdirkan yang lainnya adalah Allah. Tidak bisa kita mengandalkan amal perbuatan kita. Kita hanya bisa membesarkan hati kita agar diberikan takdir yang indah. Kita dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba yang dekat kepada Allah, dekat dengan Rasul di hari akhir, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Itu adalah permintaan hamba-hamba Allah yang salih, sehingga dan semoga kita bisa mendapatkannya dengan berkahnya. Harapan kita yang luas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.